Hukum dan HAM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP yang merupakan bentuk kepemimpinan untuk mengembangkan kompetensi para pejabat pengawas dalam rangka menuju standar kompetensi manajerial untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Tahun 2021 ini, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan program PKP Angkatan 195 yang diikuti 40 orang peserta perwakilan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Agenda ketiga dari pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 195 kali ini yang salah satunya adalah melaksanakan studi lapangan. Kegiatan studi lapangan pelayanan publik dimulai dengan pembekalan tahapan pembelajaran studi lapangan oleh Widya Iswara dimulai dari tanggal 9 Juni 2021. Pembekalan stula ini membekali peserta mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan publik melalui pengalaman best practice. Stula pada pelatihan PKP 195 ini memiliki lokasi pada pemerintah Kota Bandung dengan menghadirkan narasumber dari 4 dinas Pemkot Bandung yakni BKPSDM, Bapenda, Bapelitbang, dan Diskominfo. Para peserta PKP 195 ini dengan antusias mengikuti setiap informasi yang disampaikan oleh narasumber dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan best practice yang disampaikan sesuai dengan topik kelompok yang telah dibagi. Kelompok 2 bertanya tentang best practice TI di pemerintah Kota Bandung untuk merumuskan lesson learned agar dapat mengadopsi dan adaptasi terhadap keunggulan-keunggulan yang ada untuk menciptakan strategi peningkatan kualitas kinerja organisasi di Kemenkumham, terutama yang berbasis TI. Berdasarkan hasil survei APJI dan Indonesia Survey Center bahwa pengguna internet di Indonesia antara Januari 2020 sampai Januari 2021 mengalami kenaikan 27 juta pengguna atau lebih dari 16% dari total 202,6 juta jumlah penduduk Indonesia. Dan khusus di Kota Bandung, pengguna internet di tahun 2020 mencapai 2,1 juta atau 85,2%. Hal inilah yang terus direspon oleh pemerintah Kota Bandung senantiasa meningkatkan layanan yang berbasis digital untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang mudah, cepat, dan murah sesuai dengan moto masyarakat digital untuk Bandung Smart City. Smart City adalah definisi kota cerdas. Cerdas itu adalah cerdas sistem manajemennya, cerdas warganya, dan juga cerdas dari pemerintah kotanya. Tujuannya tentunya agar Smart City ini bisa membuat pelayanan lebih cepat, ya, lebih transparan, dan juga lebih akurat. Dengan konsep ini, waktu yang dihabiskan oleh warga Bandung bisa lebih produktif ke hal-hal yang lebih dibutuhkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia MHH 09 TI 0606 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Data dan Teknologi Informasi atau SIMDATIN Kementerian Hukum dan HAM. Sistem Informasi Manajemen Data dan TI atau SIMDATIN diciptakan dalam rangka penyelenggaraan layanan publik online Kemenkumham dan sebagai upaya untuk memberikan masukan yang dapat membantu para pimpinan di level manajemen tingkat atas guna menentukan strategi TI ke depan. Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan transformasi digital dalam berbagai proses bisnis layanan, yaitu dalam proses perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan kinerja. Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan transformasi digital dalam berbagai proses bisnis layanan, yaitu dalam proses perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan kinerja. SIMDATIN mengintegrasikan seluruh data aplikasi yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM, seperti data aplikasi Simpak pada Sekretariat Jenderal, data aplikasi Sipidu pada Inspektorat Jenderal, data SDP pada Ditjen Pemasyarakatan,
data AHU online pada Ditjen AHU, dan e-learning pada BPSDM dan data aplikasi lain dari seluruh Indonesia. Selain itu, Simdatin akan menjadi leading sektor dalam perencanaan dan penganggaran TI secara terpadu dan peningkatan SDM TI yang unggul dan inovatif agar dapat membangun dan mengelola aplikasi secara mandiri. 1. Mengoptimalkan layanan data satu pintu terkait inovasi berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pusat Data Informasi Kementerian Hukum dan HAM. 2. Pusat Data Informasi Kementerian Hukum dan HAM agar membuat standarisasi dan pengamanan inovasi berbasis teknologi informasi. 3. Unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis agar mendaftarkan inovasi berbasis teknologi informasi ke Pusat Data Informasi melalui Sistem Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM. 4. Mengintegrasikan seluruh aplikasi dalam satu sistem data yang terpusat yang dapat diakses oleh stakeholder dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah sejak tahun 2014 melakukan transformasi digital yang melangkah maju dari birokrasi analog yang konvensional ke arah birokrasi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Saya, Syahroni Sirait dari Ditjen AHU. Perubahan itu pasti. Saya Agus Ramdhani dari BPSDM Hukum dan HAM. Salam pembelajar. Saya Arfa Yudhendriawan dari Kanwil Banten. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Saya Erni dari Kanwil Maluku Utara. Perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Saya Irma dari Ditjen HAM. Makan bapia di Malaysia, makannya dicampur ikan. Yang namanya hak asasi manusia harus ditegakkan. Saya Lili Pendiawati dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bekerjalah dengan 4 poin penting. To like, to love, to learn, and to legacy. Saya Oloan CH Marpal dari Ditjen AHU. Berdisiplin, berkarya, dan berinovasi. Saya Rifa Dilyanti, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Tingkatkan kinerja dengan inovasi. Saya Tridharma Manulang dari Inspektorat Jenderal. Tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Saya Yan Edo Supomo, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap. Attitude is everything. Kelompok 2. Oke.